Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 di tingkat DPRD Kota Malang telah rampung. Dengan begitu, legislatif telah menyepakati untuk selanjutnya dilakukan implementasi oleh pemerintah Kota Malang. Kesepakatan tersebut disetujui dalam agenda pengambilan keputusan tentang Ranperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin 11 Oktober 2021. Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika mengatakan, yang paling disoroti dalam hal ini yakni capaian target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang yang menurun hingga 299 miliar. Sebelumnya, Kota Malang menargetkan PAD sebesar 1.051 triliun. Namun, angka tersebut masih dirasa kurang rasional, sehingga disepakati target tahun 2022 ini sebesar 752,7 miliar. Hal lainnya menurut Made berkaitan dengan belanja tidak terduga atau BTT yang dianggarkan sebesar 85 miliar di tahun 2022 mendatang. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang mengharuskan penambahan sebesar 5%, termasuk beberapa proyek besar di Kota Malang yang mengalami penurunan anggaran. Jadi hari ini adalah kita pendapat akhir fraksi. Sorotan Dewan ya 6 fraksi itu. Kami sudah merilis semua ke media, silakan ambil di Sekwan. Beberapa fraksi membuat catatan minimal ada yang sampai paling sedikit saya lihat ada 10, ada 9, ada yang 9 dan yang paling banyak PDI Perjuangan ada 19. Kenapa PDI Perjuangan paling banyak? Karena kita ngambil dari pendapat orang per orang fraksi di masing-masing komisi. Semua harus memberikan pendapat terkait itu. Nah, ini kemudian kami ingin bahwa pendapat akhir fraksi adalah seluruh permasalahan yang ada di hearing-hearing, kemudian setiap anggota wajib berpendapat dan mengkritisi itu, ya. Dan yang menjadi sorotan ya memang pendapatan kita yang menurun, di mana hampir 300 miliar penurunan kita 299. Kemudian di satu sisi belanja juga kan banyak. Nah ini kita tersandra oleh dua hal sebenarnya. APBD kita 2022 BTT itu harus ada. BTT itu di angka 85 miliar karena apa? Karena kita di 2021 ini 81 harus ditambah 5% ya minimal. Kemudian yang menyadar kita lagi adalah pembayaran wajib untuk MCC 73 miliar. Sehingga tidak ada lagi proyek-proyek besar, yang terbesar hanya penganggaran untuk kayu tangan heritage zona 3 di angka 6 miliar. Kalau yang lain saya rasa semua kita sebar rata di masing-masing OPD. Ya. Jadi tidak ada proyek prestisius yang besar. Pasar besar tidak jadi dibangun karena dari awal DPRD belum pernah menerima pemberitahuan resmi dan adendum adendum PKS. Kita tidak akan pernah mau menganggarkan itu dan akhirnya Pak Wali akan menyiapkan dulu. Cuma kita anggarkan untuk DED-nya dan silakan selesaikan kerjasamanya. Tahun depan belum ada perubahan kerjasama, kami pun tetap tidak akan menganggarkan itu. Pasar Belimbing ada perkembangan, kita anggarkan biaya perawatan 200 juta dulu. Artinya kalau memang itu bisa diskusi hasil konsultasi dengan BPK, di PAK akan kita tambahkan lagi untuk Pasar Belimbing. Sementara itu, Wali Kota Malang Setiaji mengatakan PAD yang menurun lantaran keseluruhan dari dana lainnya juga menurun, mulai dari dana transfer hingga dana bagi hasil. Hal ini cukup mendasari penurunan target pendapatan daerah. Di samping juga kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk fokus dalam penanganan tersebut. Dalam hal ini pihaknya juga akan melakukan optimalisasi untuk mencapai target PAD tahun 2022 mendatang, termasuk membuat inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan capaian. Pertama akan mengucapkan terima kasih, ini adalah kerja cepat, kerja cerdas, kerja cermat, serta kerja tuntas ya. Baru dalam sejarah ya, pembahasan APBD ini sudah tuntas di awal bulan Oktober, yang walaupun amanatnya kan 1 bulan sebelum berakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang kami dengan DPR ada satu visi bahwa kita ingin membangun kolaborasi yang baik dengan catatan tetap ya, bukan cepat itu tidak berbasis aturannya, tapi sudah disampaikan bahwa deal kita hanya kemarin mengpembahasan sampai jam 2 malam itu hampir jam subuh katanya ya,
Itu karena apa? Karena di KUA dengan realisasi yang saat ini kan tidak sama. Karena di KUA itu kan asumsinya COVID kemarin sudah selesai total. Ini pada akhirnya kan ini kan masih dalam situasi COVID. Itulah yang sehingga meras keringat ya, tenaga dan pikiran yang luar biasa. Pendapatan terbatas tapi belanja naik. Kenapa? Ada yang namanya belanja tentang kesehatan yang di situasi normal kan tidak terjadi. Ya itulah yang mau tidak mau harus bagaimana membagi urusan-urusan wajib kita ini terpenuhi semua, dan urusan-urusan yang urusan-urusan yang penguatan mungkin kita kurangi sedikit. Untuk diketahui, penyesuaian target PAD ini diantaranya adalah target pajak daerah yang disepakati sebesar 606 miliar di 2022. Sementara itu, target retribusi daerah sebesar 52,8 miliar. Kemudian target pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 28,8 miliar. Terakhir, target pendapatan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 65 miliar rupiah.